warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridika Asna. Di sini saya akan menampilkan sebuah video simulasi menjadi pembina pramuka dengan materi SKU Penggalang, golongan rakit nomor 15, yaitu dapat menjelaskan sejarah bendera merah putih dan perlakuannya, atau memahami Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Laksanakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat pelaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada petugas upacara yang pada hari ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita semua dapat berkumpul kembali pada kegiatan latihan kepramukaan. Adapun agenda kita pada hari ini yaitu melaksanakan SKU nomor 15, dapat menjelaskan sejarah dari bendera merah putih dan perlakuannya, atau memahami Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Semoga adik-adik semua dapat mengikuti acara kegiatan pada hari ini dari awal sampai akhir dengan baik dan penuh semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Bubarkan. Sebelumnya, kakak akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Seperti biasa, untuk setiap ketua regu, kakak minta untuk memeriksa setiap anggotanya, apakah hadir semua atau tidak, lalu melaporkannya ke kakak nanti setelah selesai ya. Kakak tunggu. Nah, adik-adik semua, pada hari ini kita akan membahas suatu materi tentang sejarah dari bendera merah putih dan perlakuannya. Bendera adalah secari kain yang dikibarkan atau melambangkan sesuatu. Oleh karena itu, setiap negara itu wajib memiliki bendera. Bendera ini melambangkan suatu kedaulatan, kehormatan, kemerdekaan, dan juga menjadi suatu ciri atau identitas dari negara tersebut. Di sini kalian sudah pada tahu apa warna dari bendera negara Indonesia? Iya, betul ya, semua pada betul. Jadi, bendera negara Indonesia atau juga disebut dengan bendera negara adalah sang merah putih, merah putih, atau juga disebut dengan sang dui warna karena memiliki dua warna. Bendera ini melambangkan suatu kepahlawanan, patriotisme, nasionalisme, ya. Bendera negara Indonesia ini itu dengan atasnya berwarna merah dan bawahnya berwarna putih, yang keduanya berukuran sama. Nah, namun seperti apa sejarah dari bendera merah putih itu sendiri? Nah, sekarang kita akan membahasnya bersama-sama. Sebenarnya, bendera merah putih ini sudah terdengar dan mulai dikenal sejak pada zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia pada masa itu. Nah, dalam bukti sejarah, sempat terlihat bahwa bendera merah putih ini dikibarkan oleh tentara Jayakatwang ketika melawan kerajaan Singasari. Dan itu pada tahun 1292. Kemudian dilanjutkan pada masa kerajaan Majapahit. Pada masa kerajaan Majapahit juga sama, ada indikasi penemuan bendera merah putih. Bahkan, keraton Majapahit ini disebut juga dengan keraton merah putih, karena di sekelilingnya itu selalu disimbolkan dengan warna merah putih. Lalu, ada juga bukti bahwa kerjasama antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Mataram itu meninggalkan jejak adanya batu cincin berwarna merah putih dan juga panji-panji berwarna merah putih atau bendera gula kelapa. Penyebaran bendera warna merah putih ini tidak hanya di suatu pulau saja, tetapi ke seluruh Nusantara. Contoh lainnya itu yaitu di Sumatera Utara pada Perang Sisingamangaraja IX. Mereka menggunakan bendera berwarna merah putih sebagai lambang perlawanan mereka. Kemudian juga pada masa Perang Aceh, mereka sudah menggunakan umbul-umbul yang berwarna merah putih. Nah, di belakangnya itu diaplikasikan seperti gambar pedang, gambar bulan sabit, matahari, bintang, dan beberapa ayat suci Al-Quran.
Tidak hanya itu, contoh lainnya ada di Pulau Sulawesi pada masa kerajaan Bugis Bone, di mana mereka menggunakan bendera warna merah putih sebagai lambang kekuasaan dan kebesaran kerajaan mereka. Dan sampai akhirnya, pada tahun 1825 sampai 1830, Pangeran Diponegoro pun sama menggunakan bendera merah putih ketika perlawanan melawan penjajahan Belanda. Jadi, bendera merah putih itu sebenarnya sudah mulai banyak digunakan pada masa itu ya, pada masa kerajaan-kerajaan. Nah, kemudian pada tahun 1922, Perhimpunan Indonesia ini mulai mengibarkan bendera berwarna merah putih. Namun di tengah-tengahnya itu ada lambang kepala banteng. Nah, kemudian sama, pada tahun 1927, Partai Nasional Indonesia pun juga mulai mengibarkan bendera merah putih. Nah, dengan lambang ada kepala banteng di tengah-tengahnya juga. Namun, pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia di Jakarta mengibarkan bendera merah putih ini dengan lambang Garuda terbang. Nah, menjelang kemerdekaan, akhirnya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ini memutuskan untuk menggunakan warna merah putih sebagai warna bendera kebangsaan mereka. Bendera ini dijahit oleh Ibu Fatmawati, yaitu istri Insinyur Soekarno-Hatta pada saat itu. Nah, bendera ini bentuknya persegi panjang, bagian atasnya berwarna merah dan bagian bawahnya berwarna putih. Nah, di sini ada yang tahu tidak makna dari warna merah dan putih itu sendiri? Coba. Iya, betul ya. Jadi, warna merah ini memiliki arti berani, sedangkan putih ini memiliki arti suci atau benar. Sehingga merah putih ini berani dalam kebenaran. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa merah ini melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih ini bagaikan jiwa manusianya. Sehingga warna merah putih ini saling melengkapi dan menyempurnakan Indonesia. Kemudian, ukuran dari bendera merah putih ini yaitu lebarnya 2/3 dari panjang bendera tersebut. Ya. Nah, pada hari proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pada hari itu juga bendera ini dikibarkan sebagai bendera kebangsaan Indonesia, dikibarkan oleh Latif Hendra-Diningrat, Suhud S, dan SK Trimurti. Bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati ini disebut juga dengan bendera pusaka. Nah, setiap tanggal 17 Agustus pada hari kemerdekaan Indonesia, bendera ini selalu dikibarkan sebagai lambang kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, ketika adanya penyusunan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945, pada saat itu juga terdapat pasal 35 yang menyatakan bahwa bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Nah, tidak hanya itu, adapun undang-undang lainnya yang kemudian hari menjelaskan tentang bendera merah putih ini. Bendera merah putih ini juga tidak hanya dikibarkan pada hari kemerdekaan saja, tetapi juga pada hari-hari besar atau peristiwa lainnya di Indonesia. Contohnya seperti Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pendidikan Nasional, Hari Pahlawan, atau peristiwa-peristiwa lainnya. Sejak tahun 1945 sampai dengan 1968, bendera merah putih ini selalu dikibarkan, terutama pada hari kemerdekaan Indonesia, karena itu menjadi sesuatu hal yang wajib. Tetapi lama-kelamaan karena terlalu lama dipakai, sudah lama, bendera ini mulai warnanya tuh mulai pudar, kemudian ada bolong-bolong, ada jamurnya, lipatannya yang sudah terlalu lama meninggalkan sobek-sobek. Nah, oleh karena itu, sejak tahun 1969, bendera asli ini tidak lagi dipakai, tetapi hanya disimpan di kotak penyimpanan. Kemudian, bendera yang dipakai adalah bendera duplikatil yang terbuat dari sutra alam Indonesia. Selain ada pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35 tentang bendera negara Indonesia ini juga ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut, pada Pasal 24 terdapat larangan terkait dengan perlakuan terhadap bendera negara yang bunyinya yaitu setiap orang dilarang untuk a. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau bahkan merendahkan kehormatan dari bendera negara. B. Yaitu dilarang untuk memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial. C. Menggunakan bendera negara yang sudah rusak, robek, kusut, luntur, atau D. Menyulam, mencetak, atau menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. Dan E. Memasang bendera negara untuk langit-langit, atap,
pembungkus barang, tutup barang, atau hal lainnya yang dapat menurunkan kehormatan dari bendera negara. Nah, dari larangan-larangan tersebut, jika salah satunya dilanggar, maka akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 66. Jika pelanggaran yang dilakukan adalah dari pasal 24 huruf A, maka hukum pidana yang akan diterima adalah hukuman penjara paling lama selama 5 tahun atau denda paling banyak itu sebanyak 500 juta rupiah. Sedangkan jika pelanggaran yang dilakukan itu adalah dari pasal 24 huruf B, C, D, atau E yang tadi telah disebutkan, maka hukumannya adalah penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak itu sebanyak 100 juta rupiah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membahas mulai dari pengertian bendera, sejarah bendera merah putihnya seperti apa, lalu perlakuan terhadap bendera merah putihnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan melakukan permainan sederhana. Sekarang kakak tunggu ya di lapangan. Sekarang apakah semuanya sudah berkumpul? Sudah ya. Sekarang kita lanjutkan saja untuk langsung memulai permainannya. Nah, di sini kakak akan menyebutkan bagaimana peraturan dari permainan ini. Kalian harus menyesuaikan sesuai apa yang kakak katakan. Nah, pertama-tama sekarang kita bagi terlebih dahulu ya. Jadi menjadi ada dua. Jadi Regu Putra bergabung, Regu Putri juga bergabung. Jadi hanya ada 2 kelompok, yaitu kelompok Putra dan juga kelompok Putri. Nah, ayo sekarang digabung dulu semuanya, Putra dengan Putra, Putri dengan Putri. Sudah? Sudah ya? Sekarang kalian berbaris ke arah samping, ya, agak jauhan sedikit, ya betul, ke arah samping semuanya berbarisan, ya betul. Sudah ya, sudah dipegang tangan-tangannya, sampingnya sudah dipegang. Nah, sekarang dalam hitungan ketiga, kalian harus bersiap-siap untuk membentuk sebuah lingkaran masing-masing. Jadi ada 2 lingkaran, lingkaran Putra dan juga lingkaran Putri, ya. Tapi aturannya jangan sampai tangan kalian yang sudah memegang tangan kalian itu terlepas. Jadi harus tetap berpegangan dan membuat lingkaran. Siap? Oke, sudah ya, sudah semuanya membentuk menjadi lingkaran. Sekarang selanjutnya dalam perhitungan ketiga kalian harus membentuk sebuah barisan yang asalnya dari lingkaran. Nah, tapi sama peraturannya, jangan sampai tangan kalian ini terputus dari tangan antara teman satu dengan teman lainnya. Oke? Dalam perhitungan ketiga ya, siap? Oke. 3, 2, 1. Ayo buat menjadi sebuah barisan tanpa melepas tangan dengan temannya ya. Ayo. Oh, Regu Putra ada yang terputus, kurang kompak sepertinya. Gak apa-apa, ayo dibetulkan jadi sebuah barisan tanpa terlepas ya tangannya. Regu Putri sudah selesai menjadi sebuah barisan, lebih kompak ternyata. Sekarang kalian bentuk lagi menjadi sebuah lingkaran. Ayo, bentuk lagi menjadi sebuah lingkaran. Sudah? Ya, sudah ya. Sekarang kita akan membentuk menjadi bentuk-bentuk lainnya. Ayo, siapa yang paling cepat, siapa yang paling kompak di sini, Regu Putra atau Regu Putri? Kita lihat. Nah, sekarang dalam hitungan ketiga kalian harus mendengarkan kakak memerintahkan apa ya? Ayo. 3, 2, 1. Bentuklah menjadi sebuah persegi panjang. Ayo. Oh, ternyata kali ini Regu Putra ya yang lebih cepat. Oke, gak apa-apa. Sekarang bentuk menjadi sebuah segi 5. Oh, Regu Putra lagi yang lebih cepat sekarang. Kemudian terakhir, ayo terakhir. Bentuklah menjadi sebuah bintang. Ayo, siapa yang lebih cepat, lebih rapi? Ayo. Oh, ternyata kali ini Regu Putri yang lebih kompak. Kita kembali lagi, rapikan lagi sesuai tadi sebelumnya, sebelum digabung, sesuai regunya masing-masing, kembali lagi ya sekarang. Oke, permainannya kita cukupkan saja. Lain waktu kita lakukan satu permainan lagi yang lebih seru, ya. Sekarang kita persiapan untuk upacara penutupan ya. Ya, sekarang persiapan terlebih dahulu, nanti kakak tunggu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ucapkan terima kasih kepada petugas upacara yang hari ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan juga kepada adik-adik yang telah melaksanakan kegiatan latihan dari awal sampai akhir dengan tetap semangat.
Nah, dari kegiatan hari ini, semoga kita semua bisa mengambil hal-hal baik dan juga mencintai negara Indonesia serta menaati undang-undang yang berlaku di Indonesia. Semoga untuk hari kedepannya juga di kegiatan berikutnya, adik-adik tetap melaksanakan kegiatan dengan penuh semangat ya. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Berdoa dicukupkan. Bubarkan.